Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya Tuhan boleh terus menyertai kita dan kita boleh terus merasakan kasih karunia-Nya. Mari sebelum mulai renungan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, tolonglah kami. Pertama-tama kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Tolonglah di waktu yang ada ini kami yang mau bersaat teduh dan renungan, mampukan kami untuk boleh memahami firman-Mu. Dan mampukan kami untuk boleh terus hidup dalam kekudusan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini terambil di dalam 1 Petrus, surat 1 Petrus, pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai 16. 1 Petrus, pasal yang pertama, 13 sampai 16. Kekudusan dan kasih persaudaraan, ayat yang ke-13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setiap hari Minggu ketika kita beribadah, kita diberikan waktu untuk mengaku dosa. Dalam liturgi kita mengenalnya sebagai doa pengakuan dosa. Dan bahkan bukan hanya ketika kita beribadah pada hari Minggu. Setiap hari, setiap waktu kita bisa datang kepada Dia dan kita mengaku dosa kita di hadapan Dia. Tetapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengakuinya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Apakah kita menganggap dengan serius persoalan dosa yang telah kita lakukan? Atau bahkan sebaliknya, kita menganggap itu hal yang biasa saja, menganggap dosa itu hal yang pada akhirnya yang akan berlalu begitu saja, dan kita tidak menggunakan momen doa pengakuan dosa itu dengan baik dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan menyesalinya. Kiranya kita boleh melihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 dan 15 ini. Kita boleh kembali diingatkan bahwa kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat. Dan kita diingatkan untuk tidak menuruti hawa nafsu kita yang menguasai kita pada waktu kebodohan. Penekanan pada ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Yang mengingatkan kita untuk terus menjaga hidup kudus kita. Tidak lagi hidup di dalam dosa dan nyaman di dalam dosa. Karena Yesus yang sudah mati bagi kita, masakan kita yang sudah menerima anugerah tersebut, kita tidak mau mengambil bagian untuk menjaga hidup kudus itu. Mungkin selama ini kita sering merasa sulit untuk menjaga hidup kudus tersebut. Tapi kunci untuk bisa bertahan dalam hidup kudus itu bukanlah berusaha lebih keras, atau menahan diri lebih banyak. Tetapi kuncinya adalah relasi antara kita pribadi dengan Yesus Kristus. Salah satu Bapak gereja pernah berkata, kasihilah Allah dan lakukanlah sesukamu. Dalam konteks tersebut ketika ia mengatakannya, ia ingin menyampaikan, jika seseorang ingin mengasihi Tuhan, maka semua tindakannya akan mengalir dari kasih itu, yaitu kasih kepada Tuhan tersebut. Dan karena itu, hal yang dia lakukan tidak akan bertentangan dengan kehendak Tuhan, karena lahirnya dari kasih kepada Tuhan. Kembali kita boleh diingatkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hidup kudus adalah keharusan, hidup kudus bukanlah pilihan. Kiranya kita dimampukan untuk boleh terus hidup kudus. Kiranya kita diberi kekuatan daripada Allah untuk kita boleh hidup kudus di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk karya penebusan yang boleh dikerjakan melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Kiranya mampukan kami ya Tuhan, orang-orang yang telah ditebus ini, mampukan kami untuk boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Menjaga diri kami untuk boleh terus hidup dalam kekudusan. Jaga pikiran, perkataan, telinga, seluruh hidup kami. Jauhkan daripada hal-hal yang menjijikan dan yang berdosa di hadapan-Mu.
Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami. Kau tahu kami mau terus belajar, Kau yang tahu kami butuh pertolongan daripadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.